merasa tertekan dengan kesulitan membagi waktu dan kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan. Mila mengungkapkan bahwa ia sering merasa cemas dan kewalahan melihat daftar tugas yang menumpuk. Perasaan cemas ini memicu kecenderungan untuk menghindar dari tugas-tugas tersebut yang justru membuatnya semakin merasa buruk dan terjebak dalam lingkaran untuk menunda pekerjaannya. Permisi. Mari, silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Flora. Kalau Anda sendiri siapa? Saya Mila. Ngomong-ngomong, Mila datang ke sini atas kemauan sendiri atau... Atas kemauan sendiri, Bu. Oh, jadi begitu. Lalu, apakah sebelumnya Mila pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu saya jelaskan dulu. Konseling ini merupakan konseling individual, seperti yang akan kita laksanakan ini. Ini adalah layanan pengembangan pribadi dan pembicaraan hal-hal yang dirasakan mengganggu untuk saat ini. Dirasa tidak nyaman sehingga Mila merasa tidak efektif dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Tujuan konseling ini adalah untuk Mila yang agar memiliki pemahaman yang baru, perasaan yang lain dibandingkan sebelum konseling, serta mempunyai rencana kegiatan yang mungkin nanti akan baru atau komitmen yang akan dilakukan setelah proses konseling ini. Keberhasilan konseling ini tergantung pada keaktifan Mila nanti ya dalam proses pelaksanaannya, yaitu ketika membahas hal yang dirasakan mengganggu untuk saat ini. Mila tidak perlu ragu, takut, atau merasa cemas yang nanti akan disampaikan oleh Mila, karena saya itu berpegang teguh pada asas kerahasiaan, yang artinya itu segala data atau hal yang Mila sampaikan dan itu tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Akan saya simpan nantinya dan saya jaga dan saya amankan. Mila juga diharapkan untuk terbuka dalam menyampaikan apa yang dirasakan saat yang sangat-sangat mengganggu pikiran Mila. Ya, kegiatan konseling ini tetap berpegang teguh pada norma-norma yang berlaku, utamanya terhadap norma-norma yang kamu pegang. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan, Mila? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu. Sekarang, apa yang akan Mila ceritakan? Saya merasa sedikit tertekan. Akhir-akhir ini saya merasa sulit banget untuk membagi waktu. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi saya malah sering menunda-nunda. Rasanya setiap kali saya lihat daftar tugas, semakin saya merasa cemas dan gak tahu harus mulai dari mana. Iya, saya mendengar kamu merasa tertekan karena sulit membagi waktu dan menunda-nunda pekerjaan. Bisa Mila ceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi dalam diri Mila saat Mila merasa hal yang seperti itu? Apa yang kamu rasakan saat menghadapi tugas-tugas itu? Ya, pertama-tama saya sering merasa sangat cemas ketika melihat banyak tugas yang harus saya lakukan. Kadang saya merasa kewalahan dan itu membuat saya ingin menghindar dari semua itu. Jadi saya mulai menunda, berharap nanti akan lebih mudah. Tapi akhirnya saya merasa semakin buruk. Jadi, ada perasaan kewalahan yang muncul.
Dan kemudian Mila mulai menyadari dengan menunda pekerjaan. Apa yang kamu rasakan dalam tubuhmu ketika kewalahan itu muncul? Apakah ada sensasi fisik yang terjadi, Mila? Iya, saat itu saya merasa ada ketegangan di dada. Kadang juga perut saya terasa mual dan saya merasa sesak napas. Kadang-kadang juga kepala saya sangat pusing, seolah-olah saya nggak bisa mengatur semua ini. Ketegangan di dada, mual, sesak napas, dan pusing ya? Itu memang menunjukkan adanya reaksi tubuh terhadap kecemasan dan perasaan yang kecapean atau kewalahan gitu, Mil. Apa yang biasanya Mila lakukan ketika Mila merasakan sensasi itu? Biasanya saya mencoba untuk mengalihkan perhatian. Saya mungkin akan menonton sesuatu di TV atau bermain ponsel untuk mengalihkan pikiran. Tetapi setelah itu, perasaan cemas itu kembali lagi. Rasanya seperti saya tidak bisa lepas dari perasaan itu. Oh, mengalihkan perhatian ya. Oh, itu caranya yang sering Mila coba untuk menghindari perasaan cemas. Tapi, seperti yang Mila katakan tadi, perasaan itu datang lagi ya setelah itu. Lalu ketika perasaan itu kembali, gimana Mila merespon hal itu, perasaan itu? Gimana yang terjadi dalam pikiran Mila? Saya merasa semakin bersalah. Saya berpikir, kenapa saya tidak bisa mulai? Kenapa saya nggak bisa mengatasi perasaan ini? Kadang saya merasa marah pada diri sendiri karena terus menunda-nunda. Oh, rasa bersalah dan marah pada diri Mila ya. Jadi selain kecemasan, ada juga perasaan marah karena tidak bisa mulai. Lalu apa yang Mila rasakan di dalam tubuh saat marah pada diri Mila sendiri? Ada ketegangan di bahu dan leher. Saya merasa seperti ada beban berat yang saya bawa. Setiap kali saya marah pada diri sendiri, beban itu terasa semakin berat dan saya merasa lebih tertekan. Ketegangan di bahu dan leher itu seperti perasaan yang berat yang muncul setiap kali kamu marah pada diri kamu sendiri. Apa yang kamu pikirkan tentang perasaan marah ini? Lalu apa yang ingin kamu capai dengan perasaan marah ini? Saya marah karena saya merasa tidak cukup disiplin. Saya ingin bisa lebih teratur. Tetapi kenyataannya saya tidak bisa. Saya ingin bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat dan sempurna. Tapi itu terasa sangat sulit. Jadi rasa marah itu muncul karena saya merasa gagal. Jadi ada harapan besar untuk bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat dan sempurna. Tetapi ketidaknyataannya tidak sesuai dengan harapan itu. Lalu apa yang terjadi dalam diri Mila ketika Mila tidak memenuhi harapan itu? Rasanya sangat kecewa. Saya merasa seperti saya tidak cukup baik. Dan itu membuat saya semakin malas untuk mencoba lagi. Saya merasa terjebak karena saya tidak tahu bagaimana cara keluar dari perasaan itu. Kecewa dan merasa tidak cukup baik ya? Oh, perasaan itu sangat membebani pikiran Mila pastinya ya. Apa yang terjadi jika kamu tidak bisa keluar dari perasaan itu? Apa yang kamu rasakan dalam tubuh dan pikiranmu? Jika saya tidak bisa keluar dari perasaan itu, saya merasa semakin cemas. Pikiran saya mulai kacau
dan merasa tidak bisa mengontrol apapun. Tubuh saya semakin tegang dan saya merasa seperti semuanya akan berantakan. Perasaan cemas dan tubuh yang semakin tegang itu menunjukkan adanya tekanan yang terus meningkat. Apa yang kamu pikirkan tentang tekanan ini? Lalu mengapa kamu merasa harus selalu mengontrol segalanya dengan sempurna? Saya merasa tertekan karena saya takut gagal. Saya takut kalau saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, orang lain akan kecewa dan saya akan dianggap tidak kompeten. Saya juga takut kalau saya tidak bisa memenuhi ekspektasi saya sendiri. Takut gagal dan tidak memenuhi ekspektasi ya? Itu bisa sangat membebani pikirannya Mila. Lalu apa yang terjadi dalam dirimu ketika kamu merasa takut gagal dan tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut? Saya merasa sangat terpuruk. Ketika saya takut gagal, saya seringkali justru tidak memulai apa-apa. Saya lebih memilih untuk menunda karena itu terasa lebih aman daripada menghadapi kemungkinan kegagalan. Tapi akhirnya, semakin saya menunda, semakin banyak pekerjaan yang menumpuk dan rasa cemas itu semakin besar. Jadi, ada perasaan-perasaan untuk menunda-nunda memberikan rasa aman sementara. Tetapi itu justru menambah kecemasan dan pekerjaan yang menumpuk. Apa yang kamu pikirkan tentang cara ini untuk menghadapi rasa takutmu itu? Saya tahu itu tidak sehat. Saya tahu saya harus memulai, tapi entah kenapa saya merasa terlalu cemas untuk melakukannya. Rasanya seperti saya terjebak di dalam lingkaran ini. Dan semakin saya mencoba untuk keluar, semakin saya merasa gagal. Lingkaran itu terasa seperti jebakan ya? Ketika kamu merasa terjebak dalam lingkaran ini, apa yang terjadi dalam tubuhmu? Apa yang kamu rasakan lebih dalam perasaan kamu ini? Saya merasa seperti ada beban berat di dada saya, dan itu semakin sulit untuk bernapas dengan normal. Kadang-kadang saya juga merasa ada ketegangan di rahang dan tengkuk. Semua ini membuat saya merasa lelah dan tidak berdaya. Beban berat di dada, sesak napas, ketegangan di rahang dan tengkuk itu adalah reaksi tubuh terhadap perasaan yang sangat kuat. Bagaimana jika kamu berhenti sejenak dan benar-benar merasakan ketegangan itu, tanpa mencoba untuk menghindar atau mengalihkan perhatian? Ya, rasanya sangat tidak nyaman. Saya merasa seperti saya ingin lari dari perasaan ini. Tetapi jika saya benar-benar merasakannya, saya bisa merasa bahwa perasaan itu datang dari dalam diri saya, bukan dari luar. Saya merasa seperti saya memberikan tekanan pada diri saya sendiri. Menarik. Jadi, kamu mulai menyadari bahwa perasaan itu berasal dari dalam dirimu sendiri, bukan dari situasi luar. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menyadari ini? Apa yang muncul dalam dirimu? Ada sedikit rasa lega, tapi juga rasa takut. Lega karena bisa memahami dari mana perasaan itu berasal, tapi takut karena saya merasa tidak tahu
Bagaimana cara mengubahnya? Oh, ada rasa lega dan takut ya. Rasa lega karena kamu mulai memahami perasaan itu, tetapi juga takut karena kamu tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mulai menghadapi perasaan itu secara langsung daripada menghindar atau menunda? Saya rasa saya bisa mulai dengan langkah kecil, mungkin dengan membagi tugas-tugas menjadi bagian yang lebih kecil dan realistis. Dengan begitu, saya bisa mulai merasa lebih terkendali dan tidak terlalu terbebani. Oh, langkah kecil ya. Membagi tugas-tugas menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih realistis adalah cara yang sangat baik untuk mengurangi perasaan kewalahan. Bagaimana kamu merasa ketika kamu memikirkan langkah kecil ini? Rasanya sedikit lebih tenang. Mungkin saya bisa memulai dengan satu tugas kecil. Mungkin saya bisa merasakan pencapaian itu dan melanjutkan dengan yang lainnya. Saya merasa lebih bisa mengatur diri saya. Langkah kecil memberikanmu rasa pencapaian, dan itu bisa membantu mengurangi kecemasan. Apa yang kamu perlukan untuk memastikan langkah kecil itu bisa terjadi dalam rutinitas harianmu? Mungkin saya perlu membuat jadwal yang lebih realistis dan tidak memberi diri saya terlalu banyak tugas dalam satu hari. Saya juga perlu memberi diri saya waktu untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Jadwal yang realistis dan memberi dirimu waktu untuk beristirahat. Itu adalah langkah yang bijak. Dengan cara ini, kamu memberi ruang untuk diri kamu sendiri agar tidak terlalu tertekan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan kamu tetap untuk melakukannya? Saya akan mulai menulis daftar tugas harian yang lebih sederhana dan fokus pada satu atau dua tugas yang paling penting. Saya akan mencoba untuk tidak berpikir tentang tugas lain, hanya yang ada di depan mata. Itu adalah langkah yang sangat baik. Fokus pada satu atau dua tujuan yang paling penting memungkinkanmu untuk merasa lebih terorganisir dan tidak terbebani. Apa yang kamu rasakan setelah kita membicarakan ini? Saya merasa lebih optimis. Saya tahu saya masih akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Tetapi setidaknya saya punya cara untuk menghadapinya. Langkah kecil itu memberi saya harapan. Wah, itu luar biasa. Kamu sudah mulai melihat harapan dalam langkah kecil yang kamu ambil. Ingat, tidak ada yang salah dengan membuat langkah kecil dan setiap pencapaian itu penting. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Mila? Saya akan mulai dengan membuat daftar tugas untuk hari ini. Memilih satu yang paling sederhana dan fokus pada itu. Saya juga akan memberi diri saya waktu untuk beristirahat tanpa merasa terbebani. Itu adalah langkah yang sangat positif. Teruskan dengan memberi diri ruang untuk berkembang dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ingat, setiap langkah kecil itu berarti. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan hari ini? Tidak ada lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Sama-sama, senang bisa membantu. Ingat, kamu selalu bisa kembali ke langkah kecil kapan saja. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, Mila.